Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video yang lalu kita sudah merakit pembangkit listrik tenaga surya untuk Starlink dengan menggunakan inverter Zamdon 12 volt 1,2 kWh. Sepertinya saya ketagihan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya lagi, dan kali ini saya mau merakit pembangkit listrik tenaga surya untuk satu rumah yang lebih masif lagi untuk dayanya ya teman-teman. Nanti ini bisa dijadikan untuk referensi teman-teman. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana kalkulasinya, kemudian instalasinya seperti apa, dan kita akan menggunakan gear apa saja nanti. Dan sekarang kita langsung coba gasket. Karena murah dan serba bisa, di sini saya tetap memakai inverter Zamdon, namun dengan kapasitas yang jauh lebih besar, yaitu di 48 volt 5,5 kWh atau sekitar 6.875 kVA ya Pak ya. Ini kalau aku tanya teman-temanku yang BTL, itu setara beban listrik PLN di 7.700 VA atau di sekitar 6.100-an watt. Jadi yang di meteran PLN itu biasanya dia akan memakai MCB di 35 ampere. Besar sekali yo. Yang saya suka dari inverter Zamdon ini adalah dia hybrid ya Pak ya. Artinya saya tidak perlu ribet merangkai ATS atau Automatic Transmitter Switch jika saya memiliki input PLN sebagai backupnya. Terus dia sudah menggunakan trafo toroid yang memiliki efisiensi yang tinggi serta cocok untuk beban-beban yang berat seperti kulkas, AC atau pompa air. Inverter ini paketnya cukup lengkap ya Pak ya. Jadi dalam paket pembeliannya kita akan dapat inverter Zamdon 5,5 kW-nya, lalu kabel untuk baterai dan aksesoris untuk mendukung instalasinya. Inverter Zamdon 5,5 kW ini memiliki spesifikasi input panel surya mulai dari 60 volt sampai 160 volt ya. Dan daya maksimumnya bisa di 5.600 watt. Ini input yang cukup ideal untuk sebuah inverter hybrid. Selain itu, dia bisa kita berikan backup PLN secara langsung sampai dengan 295 volt AC. Nah, sekarang kita akan menghitung kebutuhan listrik di rumah saya. Sebenarnya ada banyak metode untuk menentukan kebutuhan inverter daya untuk solar panel ya teman-teman. Tapi di sini saya akan hitung dengan statistik sederhana saja. Beberapa konsumsi listrik rata-rata per hari dan menghitung berdasarkan tagihan PLN yang saya bayar setiap bulannya. Kebetulan di rumah ini saya menggunakan listrik itu R1 yaitu di 1.300 VA non subsidi ya Pak ya. Dan tagihan bulanan saya per Juni ini 2025 adalah sekitar 195.468 rupiah. Jika tarif listrik R1 1.300 VA non subsidi di tahun 2025 ini adalah 1.444 rupiah per kWh-nya, maka konsumsi watt yang saya butuhkan di bulan ini adalah biaya yang saya bayar, kemudian saya bagi dengan tarif dasar listriknya atau Rp195.468 dibagi Rp1.444. Hasilnya berarti konsumsi saya sekitar 135,3 kWh. Angka ini adalah angka konsumsi daya rata-rata listrik yang saya pakai setiap bulannya ya Pak ya. Untuk konsumsi daya listrik per hari yang saya butuhkan berarti 135,3 ini kita bagi dengan 30 hari. Hasilnya adalah 4,51 kWh. Nah, 4,51 kWh ini adalah daya listrik yang saya butuhkan setiap harinya untuk menanak nasi di rice cooker, menyimpan makanan di kulkas, mandi sore dengan water heater, sesekali menghidupkan AC, komputer, dan pompa air, serta lampu-lampu di malam hari. Artinya 4,51 kWh inilah yang harus kita tambang dari semesta menggunakan panel surya. Sekarang kita akan hitung alat tambangnya. Untuk solar panel ini sebenarnya saya tidak jago-jago banget ya Pak ya. Baru mulai belajar saja. Tapi setahu saya umumnya sistem solar panel ini ada dua metode. Yang pertama itu adalah on grid. Jadi dari kepingan solar panel ini akan menghasilkan listrik DC yang kemudian diteruskan SCC atau solar charge control untuk menghidupkan inverter. Sementara energi yang dihasilkan inverter ini langsung masuk ke instalasi rumah kita. Metode ini sekarang diatur khusus oleh PLN karena mengganggu berjalannya sistem mereka. Jadi sistem on grid ini tidak menyimpan daya pada baterai dan menjalin kontak langsung dengan sistem PLN ya Pak ya. Jika PLN mati, sistem kita ikut mati juga. Jadi dia tidak menyimpan daya tetapi hanya bisa menghemat konsumsi PLN dan memperlambat laju meteran yang kita gunakan. Sistem yang kedua adalah sistem off-grid. Sistem ini adalah sistem yang mandiri ya Pak ya, terpisah dengan instalasi PLN. Meskipun nantinya kita bisa menggunakan PLN sebagai backupnya, namun kita bisa benar-benar lepas dari PLN jika energi yang kita hasilkan itu mencukupi. Nah, sistem ini bekerja dengan cara menyerap sinar matahari melalui solar panel,
kemudian menghasilkan listrik DC dan diteruskan ke SCC untuk mencharging baterai yang kita miliki. Baterai inilah yang kemudian menyalakan inverter dan inverter merubah listrik DC menjadi AC untuk kita bisa menyalakan semua benda elektronik di rumah kita. Meskipun PLN mati, jika baterai yang kita miliki ini masih menyimpan daya, maka listrik kita akan masih menyala. Dan saya lebih suka menggunakan inverter hybrid seperti Zamdon karena dalam merakit panel surya yang menyenangkan ini adalah menunggu mengumpulkan uang untuk membeli setiap pirantinya. Jadi model saya itu sedikit-sedikit Pak, ada uang nambah panel satu, baterai satu, jadi benar-benar bertahap. Kalau panel kita masih sedikit, baterai bisa kita charge dengan menggunakan PLN juga sebagai backupnya. Sembari menunggu saya bisa benar-benar membeli semua panel atau baterai yang saya butuhkan. Dulu soalnya dilema, mau membeli panel dulu, SCC dulu, atau inverter dulu. Tapi dengan inverter hybrid Zamdon ini, saya berkesimpulan untuk beli inverter dulu saja. Sesuai kebutuhan dayanya, baru nanti mengumpulkan budget untuk membeli yang lainnya. Oke, mari kita hitung komponen panel suryanya. Untuk sistem panel surya ini ada banyak sebenarnya. Ada 12 volt, 24 volt, dan juga ada 48 volt. Untuk menghasilkan listrik sebesar 4,51 kWh per hari, pakai sistem yang mana? Aslinya bisa semua ya, karena rumus energi adalah voltase dikali ampere. Maka kita bisa mengkonversikan dulu daya yang kita butuhkan, berarti 4,51 kWh itu sekitar 4.510 Wh. Jika dengan 12 volt, maka kita butuh 376 Ah untuk mencapai 4.510 Wh. Karena 12 kali 376 artinya 4.512. Jika dengan sistem 24 volt, maka kita butuh 188 Ah untuk mencapai 4.510 Wh. Karena 24 dikali 188 sama dengan 4.512. Jika kita menggunakan sistem 48 volt, maka kita butuh 94 Ah saja untuk mencapai 4.510 Wh. Karena 48 dikali 94 sama dengan 4.512. Pemilihan sistem ini akan berpengaruh terhadap efisiensi spesifikasi alat-alat yang kita gunakan. Misalkan jika Anda memilih sistem 12 volt, maka Anda membutuhkan kabel yang bisa dilewati sampai dengan 376 ampere. Tentu setebal apa kabelnya dan semahal apa kabel tersebut, begitu Pak. Nah, semakin besar voltasenya yang kita pakai sebenarnya akan semakin efisien. Ditambah lagi kita memakai inverter hybrid Zamdon yang kalau kita punya voltase berlebih, modul MPPT-nya akan mengkonvertnya menjadi ampere untuk menambah efisiensi pengecasan baterainya. Untuk itu saya memilih inverter Zamdon yang 48 volt 5,5 kWh ini. Untuk baterai yang kita butuhkan menyimpan energi sebesar 4.510 watt-hour untuk konsumsi harian saya. Dengan sistem 48 volt kita hanya butuh satu baterai 48 volt 100 Ah saja. Karena 48 kali 100 adalah 4.800 Wh. Itu lebih sedikit untuk konsumsi harian saya. Dan tidak sulit untuk mendapatkan baterai dengan kapasitas tersebut di pasaran ya Pak ya. Banyak linknya. Linknya saya kasih di deskripsi di bawah. Untuk cadangan dan backupnya saya membeli 3 baterai 48 volt yang nantinya mau saya paralel setiap baterainya. Jadi totalnya dari ketiga baterai yang saya miliki 14.400 Wh energi yang bisa saya pakai. Jaga-jaga kalau misalkan musim hujan, panas tidak terlalu terik, maka kita bisa menjadikan baterai tersebut sebagai cadangan. Sekarang, berapa panel yang kita butuhkan dan berapa besarannya? Sebenarnya kita sama saja ya, bisa pakai 50 WP, 150 WP, atau berapapun. Tapi nanti akan berpengaruh pada jumlah panel yang kita butuhkan dan lamanya waktu mengecharge baterai. Agar efisien, saya memilih panel yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yaitu di 550 WP. Seperti biasa, saya memakai produknya Solana. Kebetulan Solana ini saya memang sering jual karena performanya bagus, meskipun harganya mahal, tapi keawetan dan efisiensinya cukup tinggi. Jadi saya memilih Solana 550 WP ini. Teman-teman nanti bisa kontak ke nomor yang saya sediakan di bawah untuk info panel dari Solananya. Untuk Solana 550 WP ini memiliki spesifikasi 42 volt 13 ampere ya. Jadi satu panel ini bisa menghasilkan 546 Wh jika mendapatkan panas yang terik. Kalau saya punya 4, maka saya punya 2184 Wh. Saya bisa memenuhi satu baterai 48 volt 100 Ah dalam waktu sekitar 2,5 jam
saja. Ini tapi di luar efisiensi yang kita hitung. Jadi kesimpulannya saya membutuhkan inverter hybrid Zamdon 5,5 kWh, minimal 1 buah baterai 48 volt 100 Ah dan 4 solar panel Solana 550 WP dan kabel. Di sini kabelnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu merek opo iki mbuh, SLO kabel tau opo ya, 10 mm pokoknya speknya, bisa sampai 1500 volt DC 95 ampere, pas dengan kebutuhan kita. Harganya di deskripsi, soalnya saya takut sampean kaget melihat harga kabel solar panelnya. Sekarang kita rakit ya bolo, gas. Seperti biasa, kita rakitnya dari baterai dulu ya Pak ya. Di sini untuk supaya susunannya rapi, saya belikan rak baterainya seperti ini. Link di deskripsi. Kita susun seperti yang saya sampaikan. Saya punya 3 baterai 48 volt 100 Ah supaya voltasenya tetap di 48 volt karena inverternya kan 48 volt ya. Kita paralel ke 3 baterai ini. Jadi seperti ini. Berarti baterai ini sekarang sudah 14.400 Wh. Pas rakit, saya sarankan untuk Anda berhati-hati kalau kalian short ke, iso untuk ngelas sih Pak. Tetapi tenang, baterai 48 volt 100 ampere seperti ini biasanya BMS-nya punya proteksi kalau di shortkan. Sekarang kita ke panel dulu. Panel ini memiliki 2 kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Karena satu panel Solana 550 WP ini 42 volt, maka kalau kita seri menghasilkan daya sekitar 168 volt. Ini masih masuk karena max PV input voltage-nya bisa di 180 volt. Jadi kita seri 4 panel dengan susunan positif ketemu negatif, positif ketemu negatif. Lalu positif dan negatifnya kita hubungkan dengan konektor MC4 ke kabel SLO 10 mm untuk kita alirkan ke bawah. Oh ya, setelah kita cek di bawah, Solana ini ternyata menghasilkan voltase yang cukup besar, yaitu di sekitar 180 volt ya. Sehingga saya memutuskan untuk melakukan paralel di salah satu PV-nya untuk memberikan space pada inverter Zamdon supaya tidak terjadi over voltage. Lihat, semene Pak voltase PV-nya kalau kita short. Tapi hati-hati ya. Untuk pemasangan inverter Zamdon ini sama seperti di video-video sebelumnya, dia sudah menyediakan untuk PV input, kemudian baterai outputnya di sebelah sini, dan ini untuk input AC-nya. Jika teman-teman menggunakan PLN sebagai backup kalau panelnya belum mencukupi. Dan ini output AC-nya ya Pak ya. Enaknya di inverter Zamdon series terbaru ini sudah disertakan MCB untuk memutuskan arus AC input dan juga AC outputnya. Lumayan lah. Tapi untuk baterainya dan PV-nya belum ada MCB-nya ya Pak ya. Jadi saya belikan MCB sendiri. Oke, kita tinggal tancapkan saja dan nyalakan inverternya. Untuk menyalakannya seperti biasa treatmentnya. Jadi harus dari baterai dulu seperti ini. Jangan yang lain-lain ya Pak ya. Kalau tidak inverternya bisa rusak. Setelah baterainya menyala, baru PV atau solar panelnya kita nyalakan. Dan baru listrik PLN jika Anda menggunakan backup dari PLN. Inverternya sudah menyala. Di sini coba kita uji dulu ya Pak ya. Sebelum kita masukkan ke MCB instalasi rumah, ini saya coba nyalakan beban lampu studio saya, yaitu Godok XL 60 watt dan menyala dengan normal. Selain itu kita bisa menambahkan modul WiFi di pembelian terpisah untuk melakukan monitoring by cloud dengan aplikasi Smart ISS. Linknya saya sediakan di deskripsi di bawah juga. Sekarang saya mau uji dengan beban-beban yang berat ya. Saya punya kompresor ini kebetulan, coba dia kuat menyalakan atau tidak. Dan sepertinya aman ya, menyalakan kompresor sampai penuh. Ini wattnya berjalan seperti ini. Kita bisa monitoring. Dan di sini saya coba nyalakan untuk instant water heater yang saya miliki. Ini juga menyala. Water heater ini dia di 2000 wattan ya Pak ya. Saya kalau pengen mandi mematikan semua alat elektronik, ben gak jeglek. Pakai inverter ini aman jaya sentosa. Sekarang kita coba masukkan ke instalasi rumah. Sekarang dari PLN saya langsung masukkan ke inverter hybrid. Kita simulasikan di sini PV-nya mati dan daya tidak mencukupi. Maka sekarang PLN akan menyalakan semua peralatan saya dan mengecharge baterai yang saya miliki. Kalau misalkan teman-teman tidak punya panel surya, inverter semacam ini juga bisa kita fungsikan sebagai UPS. Jadi daripada beli UPS, mending beli ini sih kalau saya. Modenya sangat fleksibel ya. Jika tidak ingin melakukan demikian, sampean tinggal sesuaikan kebutuhan sesuai buku panduan yang sudah berbahasa Indonesia ini. Sekarang saya akan nyalakan PV-nya dan dia akan beralih pengisian panel surya secara otomatis. Ini tanpa delay dan tanpa sedikit pun peralatan yang mati. Inverter Zamdon ini juga mendukung komunikasi RS apabila Anda menggunakan Smart BMS pada baterainya. Dia menyertakan kabel di dalam paket pembeliannya untuk memantau arus yang masuk ke baterai dan dikeluarkan oleh
baterai. Kesimpulannya, dengan inverter Zamdon 5,5 kWh ini, kita bisa memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita ya Pak ya. Bahkan dengan daya yang besar, keperluan home industry dengan aman tanpa perlu khawatir. Inverter Zamdon ini selalu jadi pilihan saya karena dia murah, serba bisa, dan garansinya terjamin. Jika teman-teman punya proyek-proyek panel surya semacam ini dan membutuhkan jasa building, bisa kontak kami ya Pak ya. Atau jika teman-teman ingin rakit sendiri, semua link pembelian sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Mungkin itu saja. Next kita akan coba pantau berapa hasil PV-nya atau berapa PV-nya kuat ngecas baterainya, apakah sesuai dengan perhitungan kita atau ada yang perlu kita sesuaikan lagi. Mungkin itu saja. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.